malam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Revi Febri Pratama dengan NIM 22416261201303. Di sini saya izin untuk memaparkan presentasi dari hasil analisis saya pada mata kuliah perilaku konsumen dengan judul Analisis Komprehensif Perilaku Konsumen dan Arsitektur Pemasaran Digital, Studi Kasus Ekosistem Merek Goena. Baik, kita langsung saja. Di sini di slide pertama itu ada profil dan penempatan merek atau positioning. Jadi, yang pertama di sini identitas utama. Jadi, Goena ini sendiri yaitu jenema retail fashion yang berasal dari Jakarta Barat dan dimana berfokus pada penyediaan pakaian dasar seperti basic wear dan athleisure. Lalu untuk nilai mereknya ini sendiri, di mana Goena ini itu berpedoman pada slogan Feel Good, Feel Goena. Jadi pakaiannya dari merek ini sendiri itu dirancang untuk serbaguna atau bisa dipakai di mana saja, dari digunakan untuk minum kopi di kafe-kafe hingga acara malam hari. Jadi untuk Goena ini sendiri ini bisa dipakai di berbagai situasi. Mungkin untuk ketika pergi ke museum, ke kafe, atau ke tempat-tempat lainnya seperti itu. Atau pameran seni dan lain sebagainya. Nah, lalu selanjutnya untuk keunggulan inovasinya ini sendiri. Jadi keunggulan inovasi dari Goena ini sendiri yaitu brand ini menggunakan material yang inklusif, breathe easy, viscose yang 100% yaitu produksinya itu lokal. Yang dimana dari bahan ini itu membuat produk Goena atau baju atau bahan-bahan lainnya dari Goena ini sendiri itu sangat lembut atau buttery soft, lentur dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Jadi dari hasil riset saya dari beberapa konsumen yang menggunakan produk Goena ini sendiri yaitu mengatakan bahwa produk Goena ini memang sangat lembut dan adem atau memang tidak gerah ketika dipakainya seperti itu. Lalu untuk positioning ini sendiri yang dimana Goena ini sendiri itu menempati ceruk pasar kemewahan yang terjangkau. Jadi untuk rentan harganya ini yaitu di sekitaran 179.000 sampai dengan harga 499.000 yang rasional untuk kalangan kelas pekerja urban. Jadi Goena ini sendiri ini memposisikan diri untuk harga bajunya itu yaitu kelas menengah ke atas seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ini adalah hasil dari analisis perilaku konsumen saya yaitu dari segi motivasi terlebih dahulu. Di sini saya membaginya menjadi dua yaitu ada motivasi utilitarian atau fungsi fisik, lalu yang kedua ada motivasi hedonis atau motivasi gaya hidup. Yang pertama di sini ada motivasi utilitarian, yaitu konsumen membeli produk ini tuh karena mereka membutuhkan pakaian yang menyerap keringat, ringan dan tidak kaku, dan serta memberikan keleluasaan bergerak nih untuk cuaca tropis serta mobilitas komuter. Jadi memang Goena ini didesain seperti yang tadi memang saya sudah jelaskan, yaitu Goena ini menggunakan bahan atau material inklusif Pretty Easy Viscose yang memang membuat pakaian ini tuh lembut, lalu tidak mudah gerah dan enak untuk dipakainya seperti itu. Nah, inilah motivasi utilitarian ini sendiri. Lalu yang kedua, ada motivasi hedonis atau motivasi gaya hidup, yang dimana pembeli atau konsumen ini bergerak membeli produk Goena ini karena inspirasi tren clean girl aesthetic. Jadi konsumen ini membutuhkan pakaian ini sebagai lencana identitas mereka dan penunjang kepercayaan diri mereka saat mengunjungi fasilitas leisure urban seperti galeri seni ataupun museum seperti itu. Jadi ketika mereka itu pergi ke museum dengan menggunakan produk Goena ini, brand dari Goena ini sendiri, mereka itu merasa ada kepercayaan dirinya sendiri karena mereka sudah menggunakan produk ini yang memang sering digunakan pada galeri seni ataupun museum dan lain sebagainya seperti itu. Lalu selanjutnya ini ada hasil dari analisis perilaku konsumen dari segi persepsi saya, yaitu dari segi persepsi. Maaf sebelumnya. Lalu di sini persepsi saya dibagi menjadi dua, yaitu ada persepsi sensori kemewahan dengan reduksi persepsi resiko. Yang pertama, ada persepsi sensori kemewahan yang dimana
merek Buena merekayasa persepsi premium lewat leksikon deskriptif. Contohnya seperti cloud breeze, sculpting, serta palet warna earth tone yang memang terlihat eksklusif. Seperti itu. Jadi memang Goena ini tuh mengambil sebuah persepsi dari warna-warna ataupun model-model yang memang terlihat mewah untuk brandnya itu sendiri. Mungkin kalau dari segi warna ya, dari segi warna ketika saya melihat di sini tuh kita lihat di sini ada warna putih dan warna putih juga. Lalu saya sempat melihat juga produk Goena itu ada yang memang warnanya itu warna coklat, warna earth tone yang dimana terlihat lebih eksklusif atau terlihat lebih mewah ketika dipergunakan seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada reduksi persepsi risiko yang dimana analisis perilaku konsumen dari persepsi ini yaitu menyikapi ketakutan belanja daring. Jadi ketika konsumen ini tuh dia itu ada sedikit ketakutan untuk yang namanya itu belanja online karena mereka tidak bisa menggunakan produknya, mereka tidak tahu bahannya dan lain sebagainya. Jadi mereka cenderung memiliki suatu ketakutan jika mereka membeli barang secara online atau secara daring. Nah, di sini Goena ini membangun sebuah citra perusahaan yang aman dan terpercaya dengan menawarkan jaminan seperti garansi tiba besok ataupun layanan tukar atau return selama 7 hari. Nah, di sini adalah sebuah bukti yang dimana saya mendapatkannya dari hasil saya meriset websitenya. Jadi memang Guena ini memiliki suatu halaman tersendiri untuk bagaimana mereka itu dapat em, mengembalikan atau menukarkan barangnya kepada brand ini sendiri. Jadi kita sebagai konsumen tidak perlu merasa takut jika memang produknya tidak merasa cocok atau dari segi badannya, dari segi ukurannya dan lain sebagainya tidak cocok, kita bisa menukarkannya atau kita bisa mengembalikannya kembali. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada hasil analisis perilaku konsumen dari segi pembelajaran. Nah, di sini pembelajaran ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama ada pembelajaran observasional, lalu yang kedua ada pengkondisian operan. Jadi, dari kita menganalisis perilaku konsumen pembelajaran atau learning, kita bisa tahu nih, kita membeli produk Goena tuh apakah kita sudah cocok atau belum. Jadi kita melihat dari orang-orang yang sudah membeli sebelumnya. Nah, kita lanjut lagi. Yang pertama ada pembelajaran observasional. Jadi, pelanggan ini mempelajari terlebih dahulu cara memadupadakan koleksi Goena. Misalnya, body suit dengan rok panjang atau lain sebagainya di TikTok atau mungkin atau di Shopee atau di sosial media lainnya seperti Instagram dan lain sebagainya agar mereka tuh memiliki suatu gambaran tersendiri kira-kira untuk body suit ini cocoknya dengan apa dan lain sebagainya seperti itu. Nah, jadi setelah pengguna ini melihat tayangan peragaan dari para influencer dari platform TikTok atau media sosial lainnya yang mungkin sempat saya berikan di sebelah kanan, ini adalah influencer seperti Ali ini adalah influencer yang memang memberikan suatu gambaran bahwa Guena itu enak dipakai, lalu modelnya seperti apa dan lain sebagainya, yang membuat kita sebagai konsumen itu merasa sepertinya cocok untuk kita beli seperti itu. Lalu yang kedua di sini juga Guena sendiri akun pribadinya atau akun bisnisnya memang mereka memberikan langsung peragaan, langsung menggunakannya sehingga kita sebagai konsumen bisa memiliki gambaran jika kita menggunakannya akan seperti apa, apakah cocok atau tidak, seperti itu. Lalu yang kedua, ada pengkondisian operan. Jadi, loyalitas pembelanjaan ini terbentuk melalui pemberian hadiah atau stimulus seperti positif reinforcement, seperti pembebasan biaya kirim, diskon paket bundle, dan bonus tote bag kanvas di dalam pesanan. Jadi, kadang konsumen ini tuh dia tuh agak sedikit tertarik atau agak sedikit loyal kepada kita jika kita sebagai perusahaan atau ketika kita sebagai konsumen mendapatkan suatu insentif tersendiri oleh perusahaan. Contohnya seperti mungkin kita mendapatkan bebas kirim atau gratis ongkir dari Guena itu sendiri atau kita mendapatkan diskon itu sendiri atau bahkan saya pun sering melihat produk-produk lainnya atau brand-brand lainnya yang memang menjualnya secara paket bundle yang membuat dia itu
lebih tertarik untuk kita beli karena kita melihatnya itu dengan kata murah seperti itu. Ya, disitulah kita merasa tertarik untuk langsung membeli seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ini adalah hasil dari analisis perilaku konsumen yang sudah saya buat, yaitu dari segi keputusan atau decision making. Di sini saya bagi menjadi tiga. Yang pertama ada pengenalan masalah dan pencarian info. Yang kedua ada evaluasi alternatif. Yang ketiga ada keputusan akhir. Jadi yang pertama ini ada pengenalan masalah dan pencarian info. Jadi konsumen itu mencari pakaian kasual berkualitas tinggi. Mereka mencari kata kuncinya terlebih dahulu secara spesifik. Misal dari saya pribadi, saya sedang mencari fitted t-shirt. Dan ketika saya meneliti, ketika saya melihat di situ muncul semua nih produk-produk Goena seperti itu. Nah, di situ saya melihatlah dari segi ukurannya, kira-kira cocok tidak dengan ukuran badan saya, atau dengan segi bahannya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Lalu yang kedua, evaluasi alternatif. Jadi, Goena ini menang dalam uji banding harga atau kualitas berkat volume jumlah ulasan positif organik yang masih hingga belasan ribu penjualan satu variasi produk di marketplace. Jadi, kita sebagai konsumen kadang melakukan decision making itu kita melihatnya dari segi mungkin dari segi harganya atau dari segi kualitasnya atau mungkin dari segi volume penjualannya atau bisa jadi dari segi positif ratingnya. Jadi misal Goena ini telah menjual hingga belasan ribu penjualan. Nah, di situ Goena ini tuh dia itu memiliki rating yang cukup bagus, yaitu 4,9 dengan beberapa komentar yang positif. Seperti contohnya, di dalam sebuah konten ini ada suatu konsumen yang memang tertarik nih, 4 hari yang lalu tertarik untuk membeli produk dari Goena ini sendiri. Dan dia berkata, Kak, please restock yang Serapin Red. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada di keputusan akhir nih. Setelah kita melakukan pengenalan masalah dan pencarian info, lalu setelah itu kita melakukan evaluasi alternatif, dan yang terakhir, decision making yang bisa kita buat yaitu kita melakukan keputusan akhir, teman-teman. Yang dimana setelah itu kita mengeksekusi nih. Kita mengeksekusinya melalui apa? Kita bisa melalui Shopee atau melalui Tokopedia seperti itu. Kita lihat promosinya, lalu kita lihat websitenya untuk melihat kira-kira apakah ada produk terbaru ataupun ada barang-barang baru yang bisa kita coba ataupun yang memang kita suka seperti itu. Jadi balik lagi untuk decision making ini sendiri teman-teman dibagi menjadi tiga atau tiga tahap ya teman-teman, dari tiga tahap untuk melakukan decision making ini sendiri. Yang pertama, kita sebagai konsumen kita harus melakukan pengenalan masalah terlebih dahulu atau pencarian info, seperti kita mencari fitted shirt, lalu di sini ada berbagai macam produk dan kita menemukan yang namanya brand Goena ini sendiri. Nah, di situ kita melihat nih kira-kira cocok nggak sih di badan kita, apakah bahannya cocok dan lain sebagainya. Setelah itu kita melakukan evaluasi alternatif, teman-teman. Setelah kita melakukan evaluasi alternatif seperti misal kita melihat jumlah penjualannya, ratingnya, ulasannya, harganya, promonya dan lain segala macam. Setelah itu kita langsung melakukan keputusan akhir, teman-teman. Dengan cara apa? Kita mengunjungi Tokopedia-nya, kita mengunjungi Shopee-nya atau TikTok Shop-nya untuk melihat apakah ada diskon, apakah ada promo tertentu, atau mungkin kita juga bisa melakukan pembelian melalui website untuk melihat produk terbarunya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada anatomi pemasaran digital, teman-teman. Untuk produk Guena ini sendiri ya, di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, yaitu Guena ini sendiri itu anatomi pemasaran digitalnya menggunakan call, teman-teman, atau kekuatan Key Opinion Leader. Nah, jadi Guena ini sendiri itu berkolaborasi secara jeli dengan micro influencer yang memang memiliki pengikut super militan nih, teman-teman. Jadi kontennya itu mereka memiliki engagement rate yang memang cukup tinggi, di atas 3%, sehingga menjangkau konsumen yang tepat, komunitas penikmat seni atau penggemar kafe. Jadi, teman-teman dimisalkan jika teman-teman itu adalah sebuah owner dari brand Goena, nah teman-teman itu bekerja sama dengan Key Opinion Leader yang memang mereka itu fokusnya untuk eh, brand-brand, teman-teman, brand-brand, dan memang dari influencer itu sendiri dia suka sekali bepergian ke seni atau sering sekali bepergian ke kafe seperti itu. Nah, disinilah kita bisa menargetkan untuk melakukan kerjasama
dengan call tersebut. Lalu yang kedua, optimalisasi etalase ekosistem, teman-teman. Jadi, Guena ini sendiri itu menggunakan sebuah judul etalase yang memang padat, padat dengan kata kunci untuk visibilitas algoritmik di marketplace seperti Shopee atau Tokopedia. Jadi kita sebagai pengguna atau penjual ya teman-teman, penjualan digital, kita itu wajib sekali yang namanya menggunakan kata kunci, teman-teman. Kenapa sih kita harus menggunakan kata kunci? Agar ketika kita searching, misal seperti yang tadi, itu ketika kita searching fit t-shirt, nah di sini yang muncul tuh langsung Goena, teman-teman, bukan merek-merek lainnya. Seperti itulah kegunaannya kata kunci. Nah, disinilah kenapa optimalisasi etalase ekosistem ini dengan penggunaan judul etalase yang sangat padat, padat dengan kata kunci, ini sangat-sangat penting untuk visibilitas algoritmanya itu sendiri. Seperti itu, teman-teman. Lalu yang ketiga, di sini ada situs web independen yang premium. Jadi, pemanfaatan situs wergoena.com yang dirancang minimalis dan memudahkan atau mendukung mata uang global sebagai epicentrum prestige merek. Jadi untuk kita sebagai pemasar digital itu kita itu bisa menggunakan sebuah situs web yang memang independen dan premium, teman-teman. Yang pertama karena memang jika premium kita bisa membuat suatu website yang bisa dikatakan interface-nya itu cukup baik ya teman-teman, tidak membuat pusing, tidak membuat mata kita sakit, sedang dan bisa membuat mata kita itu dimanja, teman-teman, seperti itu. Lalu selanjutnya tentunya dengan premium ini sendiri kita itu bisa menjual produk kita ini secara internasional, teman-teman. Jadi tidak hanya dilihat oleh warga lokal saja, melainkan bisa dilihat oleh warga-warga di luar dari Indonesia ini sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah rekomendasi strategi saya. Kenapa di sini ada 1/2? Karena di sini saya memberikan rekomendasi sebanyak 5 rekomendasi. Di sini kenapa saya dibagi? Karena tentunya jika saya menghasilkan suatu teksnya, tentunya itu akan sedikit kesulitan untuk membaca materinya, baik itu untuk saya pribadi ataupun untuk teman-teman yang memang sedang melihat penjelasan dari presentasi analisis ini, seperti itu. Jadi mungkin kita langsung saja menjelaskan mengenai beberapa rekomendasi strategis yang memang saya berikan untuk produk Guena sendiri sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik, yang pertama di sini, maaf. Nah, yang pertama di sini ada motivasi atau ekstensifikasi lini. Jadi produk Guena ini bisa meluncurkan suatu lini olahraga bertenaga tinggi berbahan nilon spandex nih dan lini gaya semi formal pekerja struktural tailoring anti lecek. Jadi seperti yang mungkin tadi teman-teman lihat ya, teman-teman, ini untuk produk-produk Guena ini salah satunya seperti ini dengan bahan yang memang cukup nyaman, adem dan tidak bikin gerah ya teman-teman. Jadi diharapkan sih dengan menggunakan produk yang super-super nyaman ini, dia bisa meluncurkan sebuah produk yang memang difokuskan untuk olahraga nih teman-teman, seperti lari atau olahraga lainnya yang membuat keringetan. Nah, dengan bahan ini tuh diharapkan Goena itu bisa membuat sebuah produk yang nyaman untuk dipakai berolahraga seperti itu. Di sisi lain, Goena ini sendiri juga bisa untuk membuat sebuah produk yang gayanya itu semi formal pekerja yang dimana itu dia itu anti lecek seperti itu. Yang kita sebagai pengguna tentunya sangat-sangat terbantu sekali jika memang ada produk yang memang terbuat untuk anti lecek seperti itu. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk menyetrikanya atau kita tidak perlu repot-repot untuk selalu membereskannya seperti itu. Nah, yang kedua ada injeksi narasi keberlanjutan atau persepsi. Jadi mungkin Goena di sini bisa membuat sebuah halaman kampanye untuk Eko Goena bernama Eko Goena. Jadi tingkat persepsi premiumnya ini melalui komunikasi transparan dari mana material rayonnya terjadi atau didapat dan komitmen Goena untuk pengemasan yang bebas plastik. Mungkin menggunakan tote bag yang Goena punya atau lain sebagainya. Seperti itu. Lalu selanjutnya, gamifikasi loyalitas atau pembelajaran.
Jadi Goena ini sendiri ini dapat menerbitkan suatu program insentif eksklusif di situs webnya seperti poin hadiah. Jadi tak sekedar untuk belanja, tapi juga poin hadiah ini itu bisa digunakan untuk pelanggan memberikan sebuah ulasan secara mendetail atau membagikan referensi di TikTok atau sosial media lainnya. Nah, jadi dengan kita sebagai pembeli yang membeli produk Goena lalu kita mendapatkan poin hadiah itu sendiri yang bisa kita kumpulkan ya teman-teman. Mungkin kita mendapatkan potongan harga atau kita mendapatkan voucher lainnya dan lain sebagainya, itu sangat-sangat membuat kita sebagai konsumen itu bisa loyal teman-teman kepada merek Goena sendiri. Selanjutnya di sini ada teknologi visualisasi keragaman atau sikap. Jadi diharapkan Goena ini bisa menampilkan sebuah foto katalog yang memperlihatkan model dari berbagai ukuran badan atau disediakan fitur virtual try on pada laman untuk membasmi ragu untuk pelanggan ini sendiri. Jika kita melihat ya teman-teman, rata-rata pengguna dari Goena ini sendiri yaitu orang-orang yang memang langsing ya teman-teman, tidak begitu gemuk. Nah, jika Goena ini sendiri ini dia tuh membuat sebuah gambaran juga untuk model dengan ukuran badan yang mungkin agak sedikit gemuk atau mungkin di beberapa badan ada yang dari gemuk, sedikit gemuk, ideal, kurus dan lain sebagainya. Di situ kita sebagai pengguna bisa menerka-nerka atau membayangkan kira-kira em, jika kita membeli produk Goena ini sendiri apakah cocok dengan badan kita, seperti itu. Nah, atau mungkin Goena ini sendiri bisa membuat sebuah fitur virtual try on nih di halaman websitenya agar kita memiliki sebuah gambaran bagaimana produk tersebut jika digunakan di tubuh kita pribadi. Lalu selanjutnya ini yang terakhir, rekomendasi strategis dari saya yaitu aktivasi eksperiensial atau pengambilan keputusan. Jadi Goena ini sendiri ini bisa membuat inisiatif kampanye fisik offline to online. Misalnya pop-up booth di kelas Pilates Elite di Jakarta atau Lokakarya Museum. Kontak taktil langsung akan merangsang pencarian word of mouth organik dengan cepat. Jadi teman-teman, eh, jika misalnya produk Goena ini dia itu membuat sebuah kampanye fisik offline to online, misal dia tuh membuat sebuah booth, ya kan, booth di kelas Pilates ataupun booth di Lokakarya Museum untuk memasarkan produk Goena dengan model yang menggunakan produk Goena, tentunya di situ bisa meningkatkan penjualan juga teman-teman, yaitu menggunakan strategi word of mouth, jadi mulut ke mulut teman-teman, seperti itu. Jadi penjualannya itu tidak hanya online tapi mereka juga bisa melakukan secara offline dengan cara offline to online teman-teman. Kita memberikan simulasi, memberikan demo, memberikan gambaran bagaimana Goena dipakai di ukuran tubuh seperti ini, seperti A, B, C dan lain sebagainya, seperti itu teman-teman. Nah, ini kesimpulannya. Jadi, dari hasil analisis saya dalam produk Goena ini sendiri, Goena, keberhasilan dari Goena ini didasari yang pertama itu produk inovatif, yaitu dengan kain Breathe Easy, yang memang kainnya itu berpadu dengan pemahaman mendalam atas kebutuhan psikografis target audiensnya. Jadi balik lagi teman-teman, Goena ini menggunakan kain yang memang nyaman, adem, dan tidak bikin gerah ya teman-teman, serta lentur, mudah digerakkan, tidak kaku dan lain sebagainya. Yang dimana ini sangat cocok nih untuk kita yang sering sekali mendatangi museum seni ataupun ke kafe-kafe yang memang kita membutuhkan sekali produk-produk dengan bahan seperti Goena ini dan model seperti Goena ini, seperti itu. Inilah kenapa saya berkata bahwa Goena ini didasari produk yang menggunakan kain Breathe Easy serta dipadukan dengan pemahaman mendalam atas kebutuhan psikografis, menggunakan pendalaman psikografis dari audiensnya itu sendiri teman-teman. Itulah kenapa uh, produk atau brand Goena ini sendiri itu sangat populer atau sangat disegani oleh beberapa kalangan. Baik, mungkin cukup segitu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.